Ini kan transaksi berjalan. Ya, Umumnya kita itu negatif. Iya. Walaupun di sini ini pun surplus nih ya. Iya, iya. Tapi kalau kita bedah lagi, ini pun ada komponen yang selalu negatif. Berlangsung sekian lama penyebab utama rentannya rupiah kita terhadap dolar. Meningkat. Coba next. Ya, next. Angkanya ini yang menarik ini tahun. angka ini nih. Iya, iya, iya. Oh. Pada tahun ini kita mengalami kondisi yang agak anomali ya. Mas Awalnya membayangin nggak? Iya. Dulu itu pernah satu dolar Singapura itu paling 2.000, sekarang 13.000 loh Mas. Saya ingat cuma pas 4.000, ya 4.000 ke 13 juga ada jauh banget kan? ya. Kita pernah punya pengalaman ya, bahwasanya krisis nilai tukar itu bisa menjadi satu trigger terjadinya krisis yang jauh lebih besar. Duduk bersama itu untuk menjaga itu tidak terjadi itu menjadi sangat penting. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan kawan lama saya yang sudah mungkin 8 bulan belum podcast. Padahal di awal-awal saya bangun kanal ini, beliau inilah yang membuat kanal saya banyak dikenal luas. Tamu saya ini, kawan saya sekaligus kawan saya ini adalah Dr. Peter Abdullah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Awalil. Nyari waktu yang cocok agak. Nah, saya sudah kejar-kejar beliau ini, tapi memang karena salah satu topik yang cukup sulit mencari narasumber itu adalah topik terkait dengan kebijakan moneter, volatilitas nilai tukar, dan semacamnya lah. Padahal itu beritanya tiap hari ada. Netizen komentarnya juga banyak gitu. Tetapi saya kira karena ini kanal literasi, Mas Peter, kita kan tidak soal sinis ini kok bisa menuju berapa atau enggak, bukan itu. Kita ingin para pemirsa kita ini memahami apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan suatu nilai tukar. Jangan seminggu 2 minggu ini kan, tapi dalam kerangka historisnya. Baik itu di kasus banyak negara, otomatis itu sudah menjadi teori ya, atau yang dipakai oleh Bank Indonesia sebagai landasan kebijakannya, apalah nanti yang dijelaskan. Nah, tapi saya ingin tontonkan beberapa slide yang mungkin nanti pas pembahasan bisa dipanggil oleh Mas Peter atau pada waktu tayang diedit. Ini salah satu data sederhana ya, yang biru cadangan devisa. Sederhananya kan kita punya dolar segitulah, meskipun itu tidak hanya dolar ya. Nah, tapi yang orange menunjukkan nilai tukar. Kalau biru sepintas sih, meskipun belakangan sedikit menurun, secara umum kan naik kan Mas ya trennya. Tetapi kenapa nilai tukarnya cenderung melemah? Kan sederhananya kalau barangnya makin banyak, sekurang-kurangnya harganya nggak turun kan. Nah next, terus saya utak-atik di berbagai dokumen Bank Indonesia. Saya kira Mas Peter sudah ini buku lama di Bank Indonesia, tapi kelihatannya masih relevan. Cara dasar melihat kan ini saja, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dengan penawarannya. Ini permintaannya apa saja, penawarannya apa saja. Gampangannya pemirsa ya kan itu harga, kan kurs itu harga. Nah, lalu saya lihat juga next itu di dokumen Pak Ferry dan kawan-kawan buku itu dibuat model yang meluaskan yang tadi ya. Jadi nggak hanya permintaan penawaran, tapi memang bagaimana tingkat kemajuan pasar uang, pasar modal, sistem perbankan, karena itu menentukan kecepatan perubahan kan. Lalu ada soal aset, pasar aset bagaimana. Nah itu tadi berulang lagi neraca pembayaran. Lalu kondisi paritas, ini berarti kan saya baca di situ ya ada kaitannya dengan bagaimana di global, di Amerika. Nah ini sebenarnya gambarnya cukup sederhana, tapi tetap saja ujungnya di sini toh, nilai tukar spot. Nah ini nanti mungkin ya gimana digambarkannya next. Nah lalu jadi pemirsa di Bank Indonesia itu sebetulnya ada bagian yang apa istilahnya studi ya. Jadi hasil-hasil studi dari para ekonom Bank Indonesia, tapi situ ada catatannya ini adalah pendapat pribadi. Malah itu yang menarik dibaca. Jadi kita tahu lah. Saya baca itu, nah terus yang sering disebut kan neraca pembayaran. Ini neraca pembayaran kan, transaksi berjalan, kemudian transaksi finansial yang modal karena terlalu kecil toh. Kondisi 25, kondisi 24. Nah kalau digambar begini Mas. Next, saya olah. Nah ini kan
Kita kayaknya kalau neraca pembayaran pemirsa sih adalah mencatat arus penerimaan dan pembayaran dalam valuta asing di sudut pandang Indonesia. Ya. Nanti biar dijelasin. Kita sebenarnya secara umum sering lebih banyak menerima kan. Ya. Ini perkaranya utang, perkaranya berdagang itu soal lain ya. Ya. Nah, tetapi 2025 agak ngeri juga Mas, itu merah ternyata. Saya bahkan tulis tuh yang surplus berapa kali, jarang lah pokoknya yang defisit. Dari transaksi neraca pembayaran tadi kan dia dua kelompok besar ya. Transaksi berjalan berarti perdagangan barang dan jasa ya. Barang dan jasa pemirsa bukan hanya barang. Nah ternyata kita ya lebih sering defisit juga meskipun belakangan ya relatif terkendali ya defisitnya sebenarnya. Tapi barang dan jasa kita pada dasarnya masih defisit. Kemudian ini barang dan jasa, kalau tadi di break ini kan ada barang, ada jasa-jasa, ada pendapatan primer, ada pendapatan sekunder. Nah next, khusus transaksi finansial, jadi kelompok kedua, ya ini juga kita jarang-jarang defisit ya Mas. Kita lebih banyak nerima. Nah tapi khusus kali ini itu yang hitam ini. Nah yang hitam itu kita udah dua kali nih negatif, min 4,5 miliar. Kalau yang biru itu menunjukkan arus modal Indonesia, kalau yang orange asing. Gampangannya yang asing 2025 masuknya tidak sebanyak biasanya. Next. Nah ini saya olah nih Mas. Tadi kan modal asing neto masuk dari transaksi finansial, sedangkan yang orange itu dari neraca pendapatan primer tadi, tapi khusus neraca pendapatannya. Saya terkejut ini Mas. Ternyata dalam beberapa tahun ini negatif banyak kita membayar bunga dan dividen dibandingkan modal yang masuk pada tahun itu. Ini perlu dikomentari. Apakah ini yang salah satu yang berpengaruh pada rupiah? Itu kira-kira gitu ya. Next. Nah kurang lebih begitu. Tapi tetap saya ingin, yang penting saya dan pemirsa ini diberi gambaran dulu. Sebetulnya cara sederhana menggambarkan nilai tukar rupiah kita garis bawah aja terhadap dolar itu apa sih Mas? Ya. Jadi tadi dari Mas Walil mengawalinya dengan sangat bagus sebenarnya. Ya, dengan supply dan demand. Ya, kalau ekonomi kan selalu bicaranya tentang supply demand lah, yang paling sederhana ya. Nilai tukar kan adalah harga dari rupiah atau harga dari dolar. Kebaliklah mana yang kita mau pilih ya. Jadi harga itu namanya harga dalam hukum ekonomi ditentukan oleh berapa besarnya supply dibandingkan dengan demand. Ketika supply lebih sedikit dibandingkan demand, otomatis harganya akan naik. Ya. Dalam bahasa nilai tukar, ketika dolar itu lebih sedikit daripada yang diminta, supply dolar lebih sedikit daripada demand-nya, maka harga dolar akan naik. Kalau harga dolar naik, berarti rupiahnya melemah. Nah, cerminan yang sekarang ini ketika kita mengatakan rupiah naik nih 17.000, nah, naik kan, atau melemah dalam bahasa analisisnya melemah, tapi harga dolarnya naik. Nah artinya itu kita bisa mengatakan supply dolarnya lebih sedikit dibandingkan permintaan terhadap dolarnya, kebutuhan dolarnya. Sesederhana itu sebenarnya. Nah cuman apalagi tadi kan Mas Awalil dari supply demand tadi mungkin itu sebenarnya kembangan dari supply demand sebenarnya. Kalau kita ini kan permintaan dan menawarkan supply demand. Nah yang berikutnya ini masih bicara tentang permintaan dan supply juga, cuman menjelaskan bagaimana yang mempengaruhi supply dan demand tersebut kan. Apakah itu di pasar keuangan, apakah itu di neraca pembayaran. Coba kita lihat. Nah, ini kan bicara tentang supply demand semua. Di pasar aset, di pasar di neraca pembayaran. Ini cara menggambarkan yang lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks bahwasanya. Karena tadi Mas Awalil menjabarkan di neraca pembayaran itu clear sekali bahwasanya kita itu lebih banyak demand-nya daripada supply. Lebih banyak butuhnya ya. Lebih banyak butuhnya. Karena untuk bayar. Karena untuk bayar kan. Nah, defisit itu artinya kita lebih banyak butuh daripada kita punya. Ya, yang kita terima, dolar yang kita miliki ya dari penerimaan itu lebih banyak yang kita butuhkan untuk membayar. Dan saya kira pemahaman ini menjadi sangat penting ketika kita ingin mengomentari
yang 17.000. Ya. Atau dia akan jadi berapa. Ya. Kemudian kebijakan apa yang dibutuhkan untuk melakukan stabilisasi atau sekurang-kurangnya mengurangi volatility. Kan banyak pertanyaan masyarakat itu kan adalah, kok kenapa sih rupiah kita kok gonjang-ganjing kita ekonomi aja bingung loh, jawabnya mulai dari mana kadang kan bingung. Banyak ekonomi yang nggak ngerti juga menjawabnya. Karena memang ini bukan bidang, tidak semua paham juga kan tentang ini gitu loh. Nah, ini saya kira yang kalau kita mau membedahnya lebih lanjut, bicara tentang bagaimana solusinya, ya harus tahu asal muasalnya, harus tahu karakteristik dari volatility dari uang nilai tukar rupiah kita ini. Itu ya, jadi kan bertahun-tahun kita tetap neraca pembayaran itu surplus, artinya sebetulnya dolar yang masuk, ini kita anggap semua dolar, kan? Ini asumsi. Lebih banyak yang masuk daripada yang kita bayarkan. Itu kan mestinya dalam konteks itu kan harusnya rupiah menguat dong. Ini simpelnya. Jadi ini kan menarik ini. Saya tuh ya, kalaupun tidak menguat, ini kan artinya betul untuk yang 1 tahun 2025 kita itu banyak membayar dibandingkan menerima. Tapi kalau kita bicaranya tren, itu kan kita banyak terima, Mas. Iya. Kalau kita lihat kan di sini banyak menerima nih. Iya, banyak surplus lah. Banyak surplus lah, ya. Nah, yang harus diingat itu adalah, ini kan untuk pemirsa ya, untuk memahami neraca pembayaran ini apa sih? Neraca pembayaran ini sebenarnya catatan tentang transaksi antara kita dengan pihak eksternal, dengan menggunakan valuta asing jadinya, karena kita dengan luar, tidak menggunakan rupiah kan. Ya, jadi akan terlibat di sini akan selalu falas. Dalam artian bisa kita artikan sebagai dolar. Anggap aja dolar. Kalau biru itu kan berarti kalau di sini kan berarti kita lebih banyak menerima dolar daripada kita di tahun itu daripada kita mengeluarkan dolarnya. Dan itulah yang kemudian menjadi akumulasi yang kita miliki kan. Jadi cadangan devisa lah. Cuman membaca ini nggak cukup seperti ini. Membaca ini kan harus kita bedah dalamnya. Nah, itu yang tadi Mas Awalil saya kira bagus banget. Ini neraca pembayaran itu kan ada 2 komponen besar ya. Satu adalah current account atau transaksi berjalan, yang satu adalah neraca modal dan keuangan. Nah, di neraca transaksi berjalan atau current account itu umumnya mungkin bisa kita next. Ini kan transaksi berjalan, umumnya kita itu negatif. Walaupun di sini ini pun surplus nih ya. Tapi kalau kita bedah lagi, ini pun ada komponen yang selalu negatif. Di sub-subnya ya. Dan itu berlangsung sekian lama. Selalu negatif. Dan itu ini kalau bahasanya si Panji, berdasarkan keyakinan saya, itu adalah salah satu penyebab utama volatility atau rentannya rupiah kita terhadap dolar. Karena dari tahun ke tahun itu negatif, dan dari tahun ke tahun itu selalu membesar, meningkat. Coba next. Angkanya, ini yang menarik ini, angka ini nih. Ya, ini sekitar 10 tahun yang lalu, Mas Awalil ya. Itu saya menganalisisnya itu masih di kisaran 30-an ribu. 30 miliar. 30 miliar dolar. 30 juta. Ya, setiap triwulan itu kita mengalami defisit sekitar 8 dulu. Jadi kalau kita kali 4, di kisaran 32 miliar dolar. Udah 1,5 kali lipat. Nah, kenapa? Saya bisa nebak itu. Itu nanti ke depan akan gede lagi. Akan lebih gede lagi, dan rupiah kita akan semakin rentan. Karena balik ke pemahaman kita tadi, demand kita terhadap dolar akan terus meningkat jadinya. Sementara supply-nya masih terbatas. Kita tidak punya sumber-sumber baru dari penerimaan dolar kita, kecuali kalau kita melakukan perubahan kebijakan. Jadi memang secara karakteristik, ya balik ke pembicaraan nilai tukar ini, secara karakteristik memang kondisi kita itu memang menyebabkan rupiah kita itu menjadi rentan, mudah melemah. Ya. Oke, kita bedah gini Mas Awalil. Sebenarnya kalau kita bicara tentang demandnya untuk apa aja sih? Kebutuhannya apa aja? Ya, kalau bahasa sederhana kan, pasti kan dolar itu kan pasti untuk impor. Kalau beli barang ke luar negeri kan pasti kita bayarnya pakai falas. Ya,
kita butuh untuk apa lagi? Untuk bayar utang, Utang, ya kan? cicilannya. Cicilan, pokok dan bunga. Oh, bunganya juga ya? Ya bunganya juga Ya, dong. karena utang luar negeri bayarnya Iya, pakai pokok falas. dan bunga, Oke, ya. bunga. Jadi baik itu pemerintah maupun swasta, Oke. ya. Untuk rumah tangga juga ada loh, untuk kebutuhan kita ngirim anak kita sekolah, ya kan? Itu butuh. Ini dua komponen utama. Nah, ada satu lagi yang balik lagi ke current account tadi, yaitu yang di neraca pendapatan primer tadi. Neraca pendapatan primer itu adalah, ini bukan utang, bukan bunga, Ya. tapi adalah dividen. Oh, komponen Jadi terbesarnya komponen terbesarnya di situ, dividen. Jadi orang asing investasi di Indonesia, dicatat di transaksi dicatat finansial, duit masuk, duit masuk di neraca finansial, memperbaiki pembayaran, seolah-olah kita terima duit. Kita terima duit, tapi itu secara ini nature-nya pada waktunya nanti harus kita kembalikan sebagai bagi hasil keuntungannya. Ketika dia untung, dia yang investor. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Semakin besar modal asing yang masuk ke kita, semakin besar juga nanti pada akhirnya bayaran keuntungan yang harus kita sisihkan, yang harus kita berikan kepada mereka dalam bentuk dividen tadi. Nah, makanya 10 tahun yang lalu saya itu masih di kisaran 30.000, 30 miliar dolar. Sekarang 47 miliar dolar setahun gitu yang harus kita bagi hasil. Jadi ini adalah bagian juga dari yang harus kita keluarkan sebagai untuk sebagai komponen demand tadi. Oh, itu dilema kebijakan juga ya. Di satu sisi kita kan butuh modal asing untuk ini yang kita terima dari penjelasan kan. Kita butuh untuk investasi agar ada pertumbuhan ekonomi, kita butuh modal asing masuk. Tapi kan modal asing itu nggak cuma-cuma kan. Dia harus dibayari dividennya kalau dia investasi. Akibatnya seperti ini. Tapi sepertinya kan secara teori memang begitu katanya. Kita butuh keberanian untuk melakukan. Ini namanya capital flows management. Jadi, nah yang saya sayangkan memang ini adalah nggak bisa menyalahkan siapa ya. Karena ini sudah berlangsung sedemikian lama. Berapa dekade? Ya, berapa dekade. Kita sayangkan adalah kita tidak pernah berani untuk mengambil kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang, yaitu melakukan capital management, capital flows management. Artinya, duit yang masuk, kita harusnya seperti negara-negara yang aku tahu ya, misalnya Cina dulu pada waktu Cina masih tumbuh, Mas Awalil pasti ingat, Cina itu kan pernah tumbuh di atas 10% dalam periode hampir 2 dekade. Cukup lama itu. Dan selalu menempati sebagai tujuan dari FDI tertinggi sedunia. Bahkan Amerika masuk sana waktu itu. Amerika berbondong-bondong ke Cina pada waktu itu. Nah, pada periode itu, Cina itu melakukan kontrol capital management, capital flows management secara sangat ketat. Jadi kalau harus kapital ya dia kontrol. Bukan kapitalnya yang dia kontrol. Tapi dia kalau kamu mau investasi di Cina, keuntungannya nggak boleh kamu ambil. Oh, seperti itu. Ada kebijakan seperti itu ya? Keuntungannya nggak bisa kamu ambil. Iya. Nggak bisa ambil, mungkin nggak bisa ambil semua. Ada boleh diambil, tapi bukan berarti diambil oleh pemerintah, bukan. Tapi maksudnya nggak bisa kamu bawa pulang ke negaramu. Harus diinvestasikan kembali. Harus diinvestasikan kembali. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Cina ketika dia memang banjir FDI. Satu, itu menjadi alat kontrol, sehingga dia bisa melakukan seleksi, ya, lagi banjir. Ya. Yang kedua, ini juga menjadi jaminan bahwasanya kedepannya investasi akan berlangsung terus. Karena begitu dia untung, diinvestasikan kembali, gitu loh. Nah, kita tidak berani melakukan ini. Kita tidak pernah melakukan ini. Jadi, mereka yang investasi di Indonesia dengan mudahnya menarik keuntungannya. Baik itu yang sifatnya portfolio maupun yang FDI. Sehingga yang terjadi yang kita lihat di neraca current account tadi. Terus naik. Dan itu menjadi beban kita terutama ketika terjadi gejolak
seperti yang sekarang ini, ketidakpastian yang lebih tinggi. Semua kan narik. Iya. Jadi pada periode seperti sekarang ini, kenapa rupiah itu tertekan, Mas Awalin? Tarikan FDI tadi yang di pendapatan primer udah pasti. Di pasar keuangan, orang yang masukin investasi juga malah menarik keluar. Ya kan? Ekspektasi masyarakat terhadap nilai tukar turun. Ya, berarti dia lebih baik pegang dolar, berspekulasi di dolar juga. Coba bayangkan, terjadi pelipatan demand terhadap dolar yang ujung-ujungnya mau tidak mau, dolar pasti akan menguat, rupiah melemah. Dan pada tahun ini kita mengalami kondisi yang agak anomali ya. Sebenarnya dolar itu ya di tengah gejolak geopolitik dan sebagainya itu agak indeks dolar itu turun loh. Iya, sekarang cuma 98, 98. Iya, artinya dia melemah terhadap mata uang lain yang kuat, tapi kita malah melemah terhadap dolar. Ujungnya kita terhadap banyak mata uang lain itu merosot tajam. Jangan lihat sama dolar aja ya. Jangan hanya sama dolar aja, misal terhadap Singapura. Mas Awalin membayangin nggak? Iya. Dulu itu pernah satu dolar Singapura itu paling 2.000. Sekarang 13.000 loh, Mas. Saya ingat cuma pas 4.000. Yang 4.000 ke 13 juga ada jauh banget kan? ya. Saya masih ingat ke yang 2 tahun yang lalu mungkin masih 11.000-an. 10.011. 10.000, 11.000, sekarang 13.000. Jadi mata kita hanya kepada dolar Amerika yang jadi 17.000. Sebenarnya mata uang kita juga melemah terhadap banyak ringgit, mata uang lain. melemah terhadap baht, melemah terhadap Singapura dolar. Apalagi yang DXY ya. Terhadap DXY 6 mata uang itu kan dia menguat terhadap dolar ya. Kita double dong ke dia. Iya, jadi ini adalah disebabkan oleh karakteristik dari memang permasalahan yang ada di neraca pembayaran, current account yang kita miliki. Ini kan saya mewakili netizen nih bertanya secara awam. Kita ini kan kadang-kadang netizen yang lihat, masa sih Bank Indonesia nggak bisa mengendalikan gitu loh. Apalagi menurut saya juga diumpani oleh Bank Indonesia ketika mengatakan ini under value artinya harusnya nggak 17.000 ya, tapi ini 16.000. Itu kan kayak memberi amunisi kepada netizen ya yang perhatian tapi tidak tahu dinamikanya. Ya toh, loh kalau begitu kenapa 17.000? Kan begitu Mas? Iya benar. BI menyampaikan hal yang Pak BI pasti lebih tahu lah ya. Ya ada hitungannya. BI mengatakan under value itu mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sekarang yang 17 ribuan itu tidak mencerminkan nilai rupiah yang sesungguhnya terhadap dolar. Saya kira kalau digambar tadi itu di skema. Iya, jadi overshootnya terlalu tinggi dolarnya yang disebabkan oleh kondisi di mana supply demand-nya terganggu. Ya, supply-nya tetap tanda kutip ya dengan semua sumber-sumber supply kita, sementara demand kita melonjak. Demand itu disebabkan oleh aliran modal asing ataupun kebutuhan kita untuk impor, untuk yang lain-lain. Ya, jadi tadi yang sudah pasti kebutuhan itu yang betul-betul digarisbawahi Mas Peter itu adalah kebutuhan neraca pendapatan primer, kebutuhan kita untuk mengirim keuntungan dari investasi asing itu tanda kutip memang punyanya dia. Ya punya dia, karena kita nggak punya aturan nahan. Nggak bisa aturan nahan. Waktu Cina melakukan itu, dia ibaratnya lagi laku ya, bergeningnya tinggi. Iya. Kita pada saat laku nggak sempat berpikir gitu. Kan kita dulu pernah bagus juga kan di 2010, kita pernah melakukan, pernah periode bagus pada waktu kita disebut sebagai macan Asia. Itu di periode 2011 yang kita mengalami commodity boom. Ya, kita seharusnya berani untuk melakukan itu. Iya, pada saat itu. Tapi sekali lagi, orientasi kita pada waktu itu mungkin adalah orientasi jangka pendek. Kita takut kalau kita melakukan pembatasan, pada nggak masuk lagi. Capital flows management kita tingkatkan, kita takut itu akan mengganggu kita pada waktu itu. Tapi di luar itu, umpama nih kita mau tidak mau karena ini duit sudah terlanjur masuk. Kita juga sudah punya kebijakan ya tanda petik relatif memberi kebebasan ke modal asing kan. Untuk sementara nanti kita dapat momentum punya kemampuan mengatur, boleh nggak saya misalnya berpikir
Kalau gitu kita mencari upaya agar suplai dolar kita yang meningkat akibat hal-hal yang bukan utang, bukan investasi, tapi lebih bersifat kemampuan kita mendapatkan dolar. Bisa nggak begitu Mas Bisa berpikirnya? banget, setuju banget. Justru itu yang harus kita pikirkan sekarang. Jadi harus kita pisah, solusi untuk melakukan stabilisasi nilai tukar, harusnya kita bagi dua. Ya, satu adalah solusi jangka pendek. Ya, karena di tengah kondisi yang seperti ini, ya nggak mungkin juga kita melakukan capital loss management. Iya, malah jadi nggak masuk sama sekali. Ya, kondisi lagi mereka lagi keluar, masa kita melakukan seleksi untuk mereka masuk? Ya, jadi itu memang jangka pendek bisa dimaklumi. Ya, jangka pendek ini memang nggak bisa kita lakukan. Tapi dengan catatan kita harus berani pada waktunya nanti, ketika kondisi sudah lebih stabil, lebih kondusif, kita harus berani untuk melakukan capital loss management. Karena kita nggak mungkin membiarkan neraca pendapatan primer kita terus-menerus negatif dan semakin negatif besar. Yang besar lah, kalau bisa ditahan lah ya. Setidaknya kita tahan. Ya. Nah, dalam jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah pertama, yang pendek sekali ya kita mau tidak mau menggunakan cadangan devisa kita untuk memenuhi supply. Ya, dan itu yang sudah dilakukan oleh BI. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meredam ekspektasi. Ya, mengelola ekspektasi masyarakat dan ujung-ujungnya meredam spekulasi. Itu yang dilakukan oleh BI, dan saya kira kita harus apresiasi BI ya, karena kalau tidak karena BI melakukan intervensi, melakukan berbagai upaya untuk menjaga supply tadi, rupiah mungkin jauh lebih melemah lagi. Kan saya betul-betul mencoba ya menyimak yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, kemudian saya juga utak-atik tentu sekedar untuk tahu apa itu fundamental, apa itu fear atau macam-macam lah ya. Itu saya kira benar ini BI ini, bahwa sebetulnya kita pakai 17.000 aja, jangan yang hari-hari ini ya. 17.000 ini ya under value, artinya kita mungkin 16,5 kan normalinya. Nah, dari sisi itu berarti selisihnya itu kan ada aspek tadi kan, ada aspek ekspektasi kan. Ekspektasi, ada aspek spekulasi. Ada spekulasi. Dan saya kira itu BI tahu benar itu nggak bisa dilawan. Dilawan dalam frontal itu nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan oleh BI adalah BI sangat pengalaman mengenai hal ini. Dia melakukannya dengan pelan-pelan. Di berbagai instrumen. Itu benar ya. Ada intervensi di spot. Saya lihat di itu ada DNDF yang di lokal itu BI mensuplai lelang tapi sifatnya forward. Itu dibanyakin gitu. Bahkan ikutan lelang di luar negeri ya. DNDF. Karena yang dilakukan itu adalah tadi mengelola ekspektasi tadi. Agar supaya dengan ekspektasi. Kalau orang itu berekspektasinya bosnya rupiah ini nggak akan jauh-jauh di sini-sini aja. Orang nggak berspekulasi. Tapi cukup berat dong tugas BI sekarang, karena kalau kita di medsos, di media itu, ini meskipun ini ekspektasi masyarakat yang mungkin tidak langsung ikut ya, tapi bisa-bisa kan mempengaruhi orang yang punya duit. Sangat benar. Jadi yang ditakutkan itu Mas Walil adalah ketika ekspektasi itu meledak. Semua orang berekspektasi bahwa rupiah akan melemah seperti di tahun 97-98, sehingga semuanya nggak peduli dia sebenarnya butuh atau tidak dengan dolar, dia beli dolar. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya akan self-fulfilling prophecy yang mereka mengharapkan rupiah melemah, benar-benar jadi melemah jadinya. Perkara sekarang under value itu soal lain lagi. Jadi yang dilakukan oleh BI adalah mengelola ekspektasi itu agar supaya tidak terjadi spekulasi yang berlebihan. Ya, walaupun sekarang ini mengalami under value, tapi nggak perlu juga untuk cepat-cepat untuk dibalikkan ke real value-nya. Ini berarti kayak orang mengatur aliran air nih ya, toh? Ya ini harus diarahkan, tapi kalau dibendung seketika malah yang bendung jebol. Kelihatannya jebol, secara teoritis begitu ya. Dan kalau dia bendung jebol bahaya. Karena balik lagi
ini kan andalan kita di cadangan devisa tadi. Cadangan devisa itu kan salah satunya untuk membentuk ekspektasi juga. Bahwasanya kalau kita ngelihat cadangan devisa kita kuat, kita aman. Kalau kita aman, kita tidak berekspektasi bahwasanya rupiah akan melemah terlalu dalam. Nah, ini satu hal. Tadi aku mau melanjutkan apa yang disampaikan Mas Awal. Perlu juga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memupuk cadangan devisa. Iya. Bagaimana cara mencari? Iya, cara mencari. Sebenarnya kita itu punya banyak. Tanpa mengandalkan sepenuhnya dengan investasi asing atau utang ke asing. Iya, itu nggak sebenarnya. Ya, kita itu kan punya banyak ekspor juga lah ya. Iya, itu yang dikelola. Dan misalnya sekarang ini ketika harga minyak ini naik, kan komoditas lain juga ikut naik. Iya, batu bara, CPO naik, batu bara naik, nikel naik. Seharusnya ini akan terakumulasi dalam cadangan devisanya kita. Nah, inilah yang menurut saya solusi berikutnya, yaitu solusi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber-sumber kita itu menjadi benar-benar real, menjadi sumber untuk kita memupuk cadangan devisa. Berarti ada benernya dong aturan di HE. Ya kalau bisa bawa pulang lah. Bahwa aturannya yang bagaimana itu soal lain ya. Gimana itu Mas? Kan masuk akal toh? Ya. Saya agak kurang sependapat dengan DHI itu karena aturan DHI itu tidak secara langsung berpengaruh terhadap cadangan devisa. Gitu. Karena begini, karena cadangan devisa, aturan DHI itu tetap dia menempatkannya di bank. Iya. Di bank itu tidak sepenuhnya dikontrol BI. Tidak otomatis itu menjadi cadangan devisa. Kalau dia masuk ke bank dan kemudian oleh bank seharusnya oleh pemiliknya ya, dia repatriasinya atau dijualnya ke BI, maka dia menjadi cadangan devisa. Tapi kalau dia disimpan di bank, itu dia menjadi dana pihak ketiga falas. Di bank itu mungkin yang skema rumit tadi yang ada di pasar keuangan tadi, ada di perbankan. Artinya, tapi dia tidak menjadi komponen cadangan devisa yang benar-benar fail untuk dipakai intervensi ya. Dia bisa dipakai di intervensi. Jadi, nah saya selalu mengusulkan itu Mas Awalil adalah harus ada pengaturan di DHI itu yang direct. Mau seberapa besar, sekecil apapun menurut saya itu lebih baik daripada tidak. Nah, itu dilakukan misalnya oleh Thailand. Ya. Thailand itu di dalam pengaturan DHI-nya dia mengatakan bahwasanya itu dulu ya, mungkin sekarang udah enggak lagi. Tapi setahu saya Thailand pernah melakukan itu adalah setiap ekspor itu sekitar 10% dari hasil ekspor itu harus direpatriasi, harus ditukar ke baht. Sehingga dia itu otomatis dia langsung menjadi cadangan devisa. Akumulasi cadangan devisa. Coba bayangin kalau seandainya semua, ini nggak usah semua, kalau swasta dilakukan seperti itu, mungkin dia akan, tanda kutip, dia akan merasa diatur-atur keberatan juga. Nah, terutama untuk misalnya untuk manufaktur industri ya. Kalau diatur seperti itu memang menurut saya nggak pas juga, kan berat. Cuman kalau seandainya ya hasil kekayaan alam kita yang di dalam Undang-Undang Pasal 33 disebutkan adalah harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nggak salah dong kalau seandainya kita sebutkan bahwasanya hasilnya itu sebagian 10%, 15% itu harus direpatriasi, ditukarkan, dolarnya harus ditukarkan ke rupiah, ke BI misalnya. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Setiap waktu kita mengalami pemupukan cadangan devisa. Yang kalau kita dalam kondisi seperti ini bisa menjadi sumber suplai kita yang paling bisa digunakan. Ini secara teoritis untuk jangka 1-2 tahun ini bisa dijalanin yang bagian ini ya. Kalau yang ini kalau menurut saya bisa sekali. Tapi mungkin yang menengah tetap bagaimana industrialisasi agar bisa diekspor kayak gitu tetap ya. Kayak textbook aja sebenarnya. Kita bagaimana kita harus bisa memilah mana yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Untuk panjang mungkin jangka panjang capital flows management seharusnya harus menjadi pertimbangan. Jangka menengahnya apa? Ya saya kira dengan demikian itu kita pada waktunya nanti, ya mungkin nggak sekarang, pada waktunya nanti kita benar-benar bisa memiliki rupiah yang lebih
stabil, lebih kuat. Harusnya peristiwa-peristiwa ini menjadi momentum ya Jadi buat otoritas ya, Ya. baik itu Bank Indonesia maupun pemerintah. Nah, terkait dengan pemerintah ini, saya menyampaikan lagi banyak pandangan netizen. Meskipun netizen yang kali ini netizen yang punya pengetahuan ya, bahkan ada yang ekonom ya, meskipun dia mungkin tidak ahli dalam bidang ini, dia tidak hanya melihat soal Bank Indonesia, tapi soal goyangnya di fiskal, sehingga ini mempengaruhi permintaan terhadap dolar juga. Gimana Mas itu? Ya, kondisi di fiskal, balik ke tadi kan, yang mempengaruhi supply demand, yang supply udah kita diskusikan, yang mempengaruhi demand, ya, demand ini kan dipengaruhi oleh ekspektasi, ya, dipengaruhi oleh kondisi di pasar keuangan, ya. Nah, berbagai hal komponen pembentuk ekspektasi, pembentuk dari bagaimana mereka melihat risiko dan sebagainya. Itu kan salah satunya ditentukan oleh fiskal. Karena fiskal itu memberikan gambaran dari masa depan ekonominya kita. Benar nggak? Mas ahlinya fiskal ini. Kalau fiskalnya kelihatan agak kedodoran dikit, mereka kan semua orang kan khawatir. Saya mau jujur nih sama sampean. Saya itu malah dalam posisi ini menganggap ini BI ini tidak sempurna yang dilakukan. Tapi kayaknya udah mati-matian dia. Oh iya, kalau itu semua instrumen per textbook yang saya lihat itu dia lakukan. Tapi yang dia relatif tidak bisa, karena itu memang bukan wewenang dia, adalah pemerintah melakukan fiskal. Nah, padahal fiskalnya ini berat ya. Dari sisi ekonom bilang berat, yang bilang baik itu cuma Menteri Keuangan dan pemerintah. Ya terserah ya. Ini saya bukan Peter loh, nanti Peter nggak. Nah lalu ibaratnya kalau buat saya dan beberapa ekonom itu, ini fiskal kita ini sakit, berobat dong. Lah ini dia bukannya berobat, mau ngajak sakit moneter. Coba, ini subjektif saya percaya. Komentarnya Mas Peter atas pandangan begitu gimana? Ya saya nggak se ekstrim itu. Tapi menurut, kalau kita baca aja nih Mas Walid, kita baca aja penjelasan dari MSCI, penjelasan dari Moody's, itu kan nggak ada dia ngomongin moneter, dia ngomongin fiskal kan. Jadi menurutnya, ya memang dalam berbagai, secara textbook pun ya, yang direct langsung mempengaruhi kondisi perekonomian kan adalah kondisi fiskal ya, karena dia yang akan mendrive itu permintaan, mendrive secara langsung. Ya, kan ya, mempengaruhi konsumsi, akan berpengaruh terhadap pajak, berpengaruh terhadap belanja, kan langsung. Jadi ketika ada risiko di fiskal, itu akan langsung terjemahkan di dalam penilaian outlook lembaga rating. Penilaian dari lembaga rating akan mempengaruhi semua skema investasi dari para investor yang di transaksi finansial tadi, di transaksi finansial hedge fund tadi, dan pasar uang. Pasar uang artinya mempengaruhi dari supply dan demand tadi kan. Berarti memang harus koordinasi secara lebih serius dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nggak cukup sebulan sekali tuh forum komunikasi itu ya. Tapi anggap saja kita melihat. Biasanya kanal ini saya agak sedikit pesimis ya, tapi karena kedatangan Peter saya coba gali yang optimisnya. Ya, kalau dilihat begitu, sebetulnya yang kita alami ini, tanda petik itu di dalam textbook itu sebetulnya sudah terjelaskan, benar nggak itu? Kemudian saya baca dokumen-dokumen Bank Indonesia. Bisa dikatakan Bank Indonesia itu sudah siap untuk kondisi semacam ini. Mau disebut dilema kebijakan, mereka sudah paham. Menurut kajian-kajian orang per orang ahli di Bank Indonesia, tapi kan kita bisa baca itu berarti adalah wacana yang berkembang di sana kan. Itu saya melihatnya ini sebetulnya tidak mengejutkan buat mereka. Benar nggak saya ngelihat itu? Ini bisa ditangani. Teman-teman di BI itu sudah mengalami ini dari waktu ke waktu. Kita bisa ngelihat ya, bahwasanya gejolak nilai tukar itu kan tidak hanya sekali ini terjadi. Ya kita sudah, asal ada goyangan di internasional pasti. Apalagi kita tahu rupiah kita ini kan rupiah yang memang sifatnya karakteristiknya rentan. Iya kayak tadi ya, karena tadi kan faktor fundamental kita memang menyebabkan dia menjadi rentan. Dan oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian BI, ya, teman-teman di BI itu sangat biasa untuk menghadapi gejolak volatility seperti ini. Ibaratnya itu sudah punya beberapa skenario ya. Dia punya skenario, dia punya instrumen, dia bisa melakukan apa saja.
dan batasan-batasannya. Iya, iya. Makanya juga karena pengalaman di tahun 97-98 kita bisa melihat sekarang ini BI sangat tidak terlalu buru-buru dia. Ketika dia rupiah sudah Iya. memang menurut BI ini nggak bisa lagi ditahan nih. Biarin dulu. Jadi yang istilah psikologis 17 itu kan netizen. Iya. Kalau di Bank Indonesia kan lain lagi cara melihatnya ya. Psikologi. Dia memang melihat batasan itu juga, tapi tidak menjadi sesuatu yang menjadi hambatan benar ketika memang daya tahan kita udah nggak sanggup untuk menahannya lagi, ya dilepas. Cuman BI punya ukuran-ukuran yang kemudian dijadikan patokan di dalam mereka melakukan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan intervensi tadi. Iya, tetapi bagaimanapun kalau yang terkait dengan struktural ya, kemampuan kita menghasilkan devisa itu kan tidak sepenuhnya wewenang BI itu, ya toh kan? Bagaimana iklim investasi, bagaimana industrialisasi itu bagian yang lebih luas lah. Bahkan ada DPR-nya kan? Iya, bagian yang lebih luas. Nah, itu yang menurut saya yang sangat perlu sekali dilakukan koordinasi kebijakan, ya dilakukan semacam orkestrasi kebijakan, ya kita kan punya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ya kita dan apalagi sekarang ini saya kira pemerintah juga sudah lebih dekat lah dengan BI, lebih sering komunikasi. Ya. Tapi itu masalah juga, Mas. Mungkin orang kayak saya, ekonom lain-lain ini Mas lebih sering komunikasi apa lebih sering disuruh-suruh? Ini pendapat saya, tapi nggak apa-apa karena menurut saya ini terlepas Mas Peter posisinya apa dalam hal ini, pendapat ini, menurut saya kan itu yang jadi krusial, bukan saya loh ya, bukan kami netizen, pasar. Ini kita kalau ngelihat dari penjelasan Mas Peter itu, dan saya setuju bagaimanapun Bank Indonesia ini relatifly cukup mengerjakan tugasnya dan bisa dikatakan dia berusaha menjadi rem, kan, ngatur kecepatan pertumbuhan ekonomi dari sisi dia ya, dari pemerintah. Dan itu selama ini pasar cukup percayalah. Biarpun itu 17.000 artinya kan masih ada harganya. Iya. Secara neraca tadi kalaupun keluar ya nggak jauh-jauh aman. Iya. Tapi ini anu saja ya spekulasi saya. Bisa jebol kalau terasa Bank Indonesia agak disuruh-suruh, ya jangan istilah independen lah. Gimana Mas? Nggak, saya terlepas sampai saya terus terang menyampaikan kan kita di luar ini, ya maksudnya ekonom yang umum ini kok Bank Indonesia banyak disuruh-suruh ini. Gimana Mas? Cari kalimat yang enak Mas. Saya tidak melihat kalau Bank Indonesia disuruh-suruh sih. Kalau disuruh enggak. Karena tapi yang saya lihat dan itu saya kira memang saat ini sangat dibutuhkan itu adalah koordinasi. Koordinasi, oke. BI ya jelas memang nggak bisa jalan sendiri. Ya seperti disebutkan tadi, instrumen yang dimiliki oleh BI itu sangat terbatas. Ya. Dia hanya bisa melakukan stabilisasi yang sifatnya jangka pendek dengan melakukan intervensi untuk memenuhi supply, untuk menjaga agar supaya tidak terjadi shock yang terlalu volatility yang terlalu lebar, kelancaran ketersediaan, kan nggak hanya barang tapi kelancarannya ya. Dan dengan demikian titik krusialnya adalah apa yang dilakukan oleh BI itu adalah bisa memanage ekspektasi, bisa memanage agar supaya tidak terjadi spekulasi yang menyebabkan nanti terjadi pelemahan rupiah yang tidak manage lagi, yang tidak di luar batas ya. Dan itu saya kira sudah dilakukan oleh BI dengan sangat baik ya. Persoalannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Awal tadi, bagaimana tentang kita meningkatkan ketersediaan dolar. Ya, ini berarti kan kita harus bisa terkait dengan sektor real sektor real, ya dalam jangka pendeknya kebijakan tentang DHE. Yang DHE ini kan belum keluar juga. Bisa jadi juga kita harus meninjau undang-undang tentang macam-macam lalu lintas bisa segala macam itu. Dan saya kira ini timing untuk kita melakukan itu ya. Karena sekali lagi kita pernah punya pengalaman ya bahwasanya krisis nilai tukar itu bisa menjadi satu trigger terjadinya krisis yang jauh lebih besar. Jadi game changer untuk krisis ya. Itu saya kira perlu kita sadari bersama sehingga duduk bersama itu untuk menjaga itu tidak terjadi itu menjadi sangat penting. Ini harus diakhiri ya, karena kalau saya kejar-kejar lagi nanti Mas bener nggak? Tapi menurut saya wise ini. Saya juga harus mengakui, saya kanal ekonomi, saya ekonom.
ya saya nggak mau juga terjebak pada ya opini yang sekedar opini. Ya kita semua berharap ya bahwa keadaan menjadi lebih baik, dan menurut saya wise tadi bijak Mas Peter mengatakan yang diperlukan adalah koordinasi yang lebih kuat, lebih sistematis dan tepat, efektif, efisien dalam mengelola moneter dan fiskal. Mungkin saya tadi bercanda soal disuruh-suruh karena itu memang aspirasi ya, ekonom itu menganggap tidak independen. Kita bisa melihat lah, ini saat di negara manapun, bahkan Amerika, hubungan antara The Fed dengan pemerintah lebih erat dibandingkan sebelumnya kan, harus bersama-sama. Jadi mari kita bangun. Jadi saya kali ini mengikuti narasumber saya, sebenarnya kita masih bisa mencegah pelemahan rupiah lebih jauh. Bahkan mungkin penguatan barang 100 sampai 300 poin dimungkinkan. Asal koordinasi yang lebih baik, dan supaya saya juga tidak terkena sebagai kanal yang selalu bicara buruk. Saya ingin mengatakan secara teoritis, secara konsep, secara simulasi yang sudah biasa dilakukan BI, dan mestinya Kementerian Keuangan juga tahu kalau dikoordinasikan kita akan tidak mendapatkan kondisi rupiah yang lebih lemah dari sekarang ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan lain. Terima kasih Mas Peter.